Dia selalu bersembunyi di bawah tempat tidur wanita. Lalu diam-diam keluar di tengah malam. Menjepit tutup, menaruh obat bius di mulut wanita. Setelah mengernyitkan kening sedikit, lelaki ini bisa melakukan apa saja yang diinginkan. Dia tidak hanya menggunakan sikat gigi wanita untuk menyikat gigi, menempatkannya kembali dengan sempurna. Bahkan setelah mandi, dia bersiul sambil merapikan rambutnya. Setelah membersihkan dirinya sepenuhnya, dia akan menyelinap masuk ke kasur wanita, memeluk wanita itu erat, lalu masuk ke dalam mimpi indah. Ketika alarm berbunyi, dia mulai mengenakan pakaian. Semuanya dianggap sepele, namun dia juga terampil dalam hal itu. Wanita terbangun karena dering telepon seluler. Tidurnya malam itu sangat lelap. Setelah bersiap-siap, dia merapikan sikat giginya dengan serius. Kemudian membuka kulkas, mulai menyiapkan sarapan. Hanya saja, dia juga tidak tahu mengapa stok susu belakangan ini berkurang banyak. Sebelum pergi, dia memindahkan rak yang dipenuhi celana dalam pria ke depan pintu. Ketika meninggalkan sambil mengganti sepatu, dia dengan sengaja menjaga rapi sepasang sepatu kulit pria tersebut. Meskipun tidak yakin apakah akan efektif, namun dia berharap barang-barang pria ini dapat menakuti orang jahat. Membuka 3 kunci pintu, dia langsung menyadari bahwa ada yang salah. Padahal dia sebenarnya memiliki kebiasaan menutup-penutup kunci pintunya. Apalagi tombolnya sudah penuh dengan sidik jari. Wanita itu sangat berhati-hati. Dia tidak berani mempertaruhkan apapun. Setelah membersihkan tombol tersebut, dia kembali mengganti sekumpulan sandi baru. Setelah selesai dengan pekerjaan seharian, wanita itu seperti biasa menyapa petugas keamanan pria. Namun baru hendak naik tangga, kemudian pria muda itu memanggil wanita tersebut. Mohon maaf, apakah ini 601? Seseorang menyuruh saya untuk menyampaikan ini. Setelah menandatangani, wanita itu mengambil paketnya sendiri. Barulah dia menyadari ketika sampai di depan pintu rumah sendiri. Ibunya sudah datang pada siang hari. Karena dia mengganti sandi sendiri. Jadi dia pun meletakkan paket di bawah. Hanya melihat kunci password yang setengah tertutup, rasa gelisah langsung melanda hatinya. Untungnya, setelah sebuah telepon, barulah dia tahu bahwa ibunya tidak mengunci rapat. Wanita tersebut menyalakan humidifier. Beruntung lagi malam yang indah. Namun saat hendak mematikan lampu, terdengar suara dari pintu kamar. Dia pura-pura mematikan lampu, namun turun dari tempat tidur dan menuju pintu. Saat handle pintu berputar perlahan, dengan ketakutan, dia menutup mulutnya, takut mengeluarkan suara. Wanita itu mengumpulkan keberanian dan berjalan ke pintu. Namun melalui peephole, tidak ada orang terlihat. Dengan hati-hati, dia membuka kunci pintu. Namun lorong tersebut juga hampa dan kosong. Dia baru hendak kembali ke kamar saat menemukan puntung rokok di lantai. Perbandingan sidik jari. Menggunakan ini, wanita itu tegang. Harus melapor ke polisi 2 kali sebulan. Polisi yang mengganggu. Sikapnya juga tidak begitu baik. Lagi pula, tidak ada yang terjadi. Tidak bisa dilaporkan sama sekali. Tidak ada yang terjadi di sini. Begitu dia kembali, dia masih terus menatap kunci pintu. Sudah lama tidak bisa tidur, tapi tidak tahu apa yang terjadi. Pria itu tiba-tiba muncul di rumah malam itu lagi. Dia menyentuh lembut dahi wanita itu. Gerakan lembutnya tidak dapat menyembunyikan rasa cintanya. Wanita itu bangun terlambat lagi hari ini. Dia juga merasa semakin lemah, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya berjalan pincang masuk ke kamar mandi. Wanita itu ingin memeriksa kamera pengawas pagi itu. Petugas keamanan juga setuju dengan senyuman. Tetapi melihat waktunya hampir terlambat untuk bekerja, dia hanya bisa janji untuk melihatnya lain kali. Selesai kerja pertama kali, dia langsung pergi melihat rumah, tapi sewanya terlalu mahal. Wanita itu juga tidak mampu membayar. Dia senang dengan keamanan apartemen itu sejak awal. Itulah mengapa dia menyewa rumah sekarang. Tidak tahu apakah energinya tidak baik. Kepalanya terasa berat dan pusing. Untuk mendapatkan rumah baru, wanita tidak lagi lemah saat bekerja. Menghadapi kakak perempuan yang berusaha mengganggu. Tamu nomor 119. Silakan ke sini. Pria itu duduk di hadapannya. Mereka mulai melakukan transaksi. Wanita melihat dia membawa brosur bank. Dia kemudian memikirkan untuk mempromosikan beberapa produk. Tanpa sadar, dia bertanya tentang status pernikahan dan pekerjaan pria tersebut. Perhatian yang ditunjukkan hanyalah untuk membuatnya membeli asuransi. Namun sudut bibir pria itu sedikit terangkat. Jelas ada kesalahpahaman. Maaf, di mana kamu tinggal? Di Gua Fengtian. Saya juga tinggal di sana. Ternyata kita tetangga. Oh, pria itu mulai canggung bersenda gurau. Namun dia malah mulai bertanya tentang tabungan pria itu. Ketika mengetahui bahwa dia tidak memiliki tabungan, wanita itu lalu memberikan kartu namanya. Setelah transaksi selesai dilakukan, pria itu bahkan mengajaknya minum kopi. Saya akan membeli asuransi. Jadi, bolehkah tetangga minum kopi bersama? Bagian tentang asuransi. Saya akan memberikan solusi yang lebih sesuai untuk Anda. Wanita tiba-tiba mengubah sikapnya. Malah langsung menyulut kemarahan pria. Di matanya, wanita adalah orang yang suka berpura-pura. Barusan dia malah sedang melemparkan tatapan genit ke arahku. Pertengkaran hebat ini menarik perhatian orang lain. Wanita tidak bisa berkata apa-apa untuk sementara juga. Aku rasa kamu salah paham. Kalau begitu, mari kita minum kopi. Melihat keributan, kepala bagian dari bank datang. Pria semakin marah. Kepala bagian, tidak masalah. Saya akan menyelesaikannya. Apa yang ingin kamu urus? Apakah aku melakukan kesalahan?
Apakah aku ini sampah? Sekarang saya melakukan kesalahan apa? Tapi untungnya kepala bagian memanggil petugas keamanan. Dia dengan lembut meminta pria itu pergi. Wanita menekan tombol untuk pelanggan berikutnya. Kemudian, dia dengan wajah penuh penyesalan meminta maaf. Wanita pulang ke rumah pada malam itu. Petugas keamanan sedang dimarahi karena kedatangan polisi kemarin. Di dalam hatinya, dia merasa sedikit bersalah. Kemudian bergegas memasuki lift. Menekan tombol lantai. Bersiap-siap untuk melarikan diri dari keadaan memalukan ini. Jam berapa kamu gantian hari ini? Laki-laki seperti tiang. Tidak ada gerakan di belakang wanita itu. Yang membuat wanita takut adalah, pria itu tidak menekan tombol lantai sama sekali. Baru ketika melihat pria itu pergi, barulah wanita itu merasa lega. Melihat gerakan pria itu mengeluarkan sesuatu dari saku. Juga membuktikan bahwa dia benar-benar tetangganya. Sepertinya dia mengembangkan kebiasaan tertentu. Harus menatap gembok pintu selama setengah jam sebelum tidur. Tapi orang itu sudah bersembunyi di bawah tempat tidur sebelum dia kembali. Meskipun dia melakukan hal yang sama setiap hari. Namun perasaan mengendalikan segalanya membuatnya sangat menikmati. Karena akan segera tetap, wanita bekerja lembur sendirian di bank. Gesekan tak sengaja, sehingga jari-jarinya tergores oleh kertas. Tiba-tiba telepon berdering. Tidak ada nomor di atas. Dia hanya bisa menutup telepon. Dan kemudian menggunakan uangnya sendiri untuk menutup kekurangan. Tunawisma di halte bus sedang minum-minum seperti orang gila. Dia merasa takut, tapi telepon itu kembali menelepon. Dia langsung menutup tanpa ragu. Tidak dingin? Wanita itu berbalik. Dia menyadari itu adalah pria dari kemarin. Pria itu bicara dengan senyum menghampir. Namun wanita itu bersiap untuk masuk ke dalam. Tunggulah sebentar. Saya sudah menunggu lama sekali. Hampir tidak ada bus lagi. Kita tinggal di dekat sini. Mari kita naik taksi pulang bersama-sama. Wanita itu tetap ingin naik bus. Tetapi pria itu tidak mau melepaskan. Setelah bus terakhir pergi, wajah pria itu menjadi gelap sepenuhnya. Beruntung sebuah BMW berhenti tepat waktu. Itu adalah kepala cabang bank yang datang tepat waktu. Aku rasa kamu salah paham. Salah paham apa? Aku akan pergi. Tenanglah sedikit. Orang-orang itu sangat menakutkan. Tapi apakah kamu pacarnya? Kepala tidak menjawab. Namun dia sudah jatuh cinta pada wanita itu. Setelah peringatan, wanita itu naik mobil kepala. Dia dibawa kepala ke lantai bawah. Wanita itu naik sendiri. Namun begitu masuk, dia menemukan listrik rumah mati. Dalam kebingungan, wanita itu terkejut, melihat ketakutan di matanya yang tertuju pada kunci pintu. Saya adalah Kim Seong-ho. Dompetmu tertinggal di mobil. Wanita itu perlahan mendekati pengintip. Barulah dia menyadari kepala membawa dompetnya. Membuka pintu kamar. Wanita itu segera minta maaf. Kepala menyadari listrik di rumah mati. Lalu dengan sukarela menawarkan diri untuk membantu wanita itu. Tidak masalah. Aku akan mencari petugas keamanan di lantai bawah. Jika kamu tidak keberatan, biar aku bantu. Kepala mencari dengan ponselnya. Menemukan pemutus listrik telah terputus. Setelah sedikit didorong, listrik di ruangan kembali menyala. Namun ketika dia melihat celana dalam pria yang tergantung kering, ekspresinya penuh rasa malu yang tidak perlu diucapkan. Untungnya wanita berbicara jujur. Kepala bagian pun mulai merasa senang dalam hatinya. Dia ingin pergi ke kamar mandi untuk mencuci tangan. Tetapi wanita justru harus merapikan barang pribadi terlebih dahulu. Namun dalam proses merapikan, dia menemukan tutup WC di rumahnya justru terangkat. Dia sudah merasa ada yang tidak beres dalam hatinya. Namun dia tetap memberikan tempat kepada kepala bagian. Sampai kepala bagian mencuci tangan. Barulah dia teringat pertanyaan penting. Tapi kepala, bagaimana Anda tahu? Sepertinya saya tidak pernah bilang pada Anda. Ada apa? Masalahnya, saya tinggal di 601. Kepala bagian baru akan menjelaskan. Wanita langsung melarikan diri dari ruangan. Melihat pandangan sepele dari dirinya. Jelas dia menganggap enteng reaksi wanita tersebut. Wanita menunggu di bawah cukup lama. Barulah polisi datang terlambat. Agar menghindari laporan polisi selanjutnya. Kali ini, inspektur juga ikut datang. Wanita merasa kepala bagian itu adalah penguntit. Tetapi di dalam hatinya, dia tidak begitu yakin. Bahkan kata sandi kunci pun. Dia langsung menceritakannya kepada polisi. Inspektur meninggal di dalam rumah. Wanita tersebut menjadi tersangka utama. Meskipun dia menangis dengan air mata yang deras. Namun sang inspektur masih keras. Namun polisi menggeledah seluruh rumah wanita itu. Sepertinya dikatakan oleh pengelola. Di mata polisi, wanita dengan sengaja mengabaikan dompetnya. Lalu bersama pria di dalam rumah. Mereka membunuh inspektur bersama-sama. Pada saat ini, pakaian dalam dan sepatu pria di rumah menjadi bukti. Untungnya inspektur menerima telepon dari atasan. Wanita ini bisa bernafas lega. Dan tidak menemukan bukti apapun. Tidak ditemukan bukti apapun. Setelah 24 jam berlalu, wanita itu dilepaskan. Namun ketika datang ke perusahaan, semua orang melihatnya dengan pandangan aneh. Manajer bahkan memanggilnya ke dalam ruang kerja. Permohonan pengakuan resmi ditolak. Wanita itu tahu semuanya karena dirinya sendiri. Sehingga tanpa ada argumen, dia pergi dari sana. Kembali ke apartemen lagi. Dia teringat insiden terakhir memeriksa rekaman pengawas. Namun hanya bisa melihat kamera pengawas di dalam lift. Kamera pengawas di koridor semuanya palsu. Maaf, ingin melihat apa?
Sejak hari itu, seseorang terus mengetuk pintu rumah saya. Saya ingin tahu siapa. Petugas keamanan mengatakan bahwa selalu ada orang yang mabuk. Tidak bisa menemukan pintu rumah mereka sendiri. Bagi mereka, hal semacam ini sudah biasa baginya. Namun wanita itu tetap berada di depan pintu rumahnya. Sudah lama tidak masuk. Dia benar-benar sangat takut. Kemudian mengundang petugas keamanan untuk membantu membuka pintu. Pria itu memeriksa dengan teliti sekelilingnya. Setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya, wanita ini merasa lega. Hanya saat pria itu pergi, dia membersihkan kamar. Namun menemukan sebuah kartu pintu yang bukan miliknya. Didorong oleh rasa ingin tahu. Dia sampai di lantai paling atas. Kemudian mengunjungi rumah demi rumah. Mulai menguji kartu. Beberapa jam cepat berlalu. Namun ia tidak pernah menemukan pemilik kartu itu. Setelah bolak-balik beberapa kali, ia juga sangat lelah. Dia masuk ke dalam ruangan itu. Di tengah kekacauan, tampaknya bisa terlihat bahwa pemiliknya adalah seorang wanita. Namun hanya ada debu tipis di meja. Toiletnya juga bau. Namun yang membingungkan adalah, di dalam ruangan ini masih ada surat dari kemarin. Lebih menariknya lagi, pemilik rumah ini ternyata adalah nasabah banknya sendiri. Untuk menghilangkan keraguan, wanita itu menemui sahabatnya yang bekerja di bank. Dia menggunakan kewenangannya untuk menyelidiki. Menemukan bahwa wanita itu masih memiliki catatan penggunaan kartu kemarin. Setiap harinya adalah 3.200 yuan. 3.200 655.200. Setiap harinya pada waktu yang sama. 200132000658400201. Tahun 200132000658400201. Wanita itu mencoba menghubungi tetangganya. Namun tidak ada yang menjawab. Sekarang dia tidak berani mengganggu polisi lagi. Jadi, dia hanya bisa mendatangi toko kelontong tersebut dan memantau. Kedua orang tersebut memeriksa semua barang senilai 3.002. Kemudian mereka menunggu di dekat jendela. Suara kasir menghitung terdengar. Tepat 3.200 yuan. Gadis itu memakai masker. Waktu pembelian juga sesuai. Keduanya mengikuti jejak. Mengikuti sampai tiba di daerah yang akan dirobohkan. Berbelok di sudut jalan, tapi gadis itu menghilang. Keduanya terpaksa berpisah. Wanita itu mencari dengan tekun. Melihat seekor kucing liar. Bubur sayur senilai 3.200. Sudah dimakan habis oleh si kecil. Melihat kucing masuk ke dalam rumah, wanita itu juga membuka pintu yang setengah terbuka. Namun daerah ini sudah tidak memiliki stasiun apapun. Telepon juga tidak dapat menghubungi keluar. Dia dengan berani mengetuk pintu. Tapi tidak ada tanggapan. Melihat kunci pintu yang sama dengan miliknya. Sebuah ide muncul di benaknya. Wanita itu mencoba banyak kata sandi sederhana. Tapi tidak satupun yang berhasil membuka pintu rumah.